Tapi kayak awakmu rekam jejak karir, itu mesti ditoleh lek awakmu tau nang Jakarta. Ini ngomong apa direkam? Belum mulai juga. Gak apa-apa direkam aja. Paling langsung. Oim ntar ngerjain apa gitu. Direkam sama Oim. Oh ya. Selamat datang. Jadi kayak gitu. Kalau ke Jakarta, kayak lebih luas sih ntar skopnya. Gak apa-apa, mari awang nang Jogja, golek kerjaan nang Jakarta, kayak 1 tahun lah ya, 2 tahun kok. Kamu balik nang Malang ku regane wis medone. Turun harga apa gimana? Loh, makin mahal. Oh, makin mahal. Kamu turun gunung gitu, balik gitu, paling udah kayak gak setara jadi junior lagi, minimal kayak senior gitu. Atau mungkin kalau di startup kecil jadi leadnya. Wow. Bagus banget libur tuh soalnya. Gitu. Tapi bukan nih sekarang tuh lagi musimnya remote work ya, Mas? Iya, gak apa-apa. Misal kayak stay di Jogja, tapi perusahaan induk di Jakarta. Kan di CV-mu ketok aja tulisannya di Jakarta. Yes. Halo, selamat datang. Mau dikasih break kayak 10 menit dulu nunggu semuanya baru rame, kayak baru dibuka gitu. It's okay sih. Ya kayak gitu ya. Kemarin sama Oim juga kayak gitu. Kayak nunggu berapa? 1/4 jam. 10 menit aja gak apa-apa, langsung dimulai. Kayak ntar bakal lama kayaknya kalau bicarain NFT, panjang soalnya. Iya sih. Lagi hangat. Kemarin Syahrini tuh lagi heboh, anjay. Suaminya sih yang pintar emang. Tahu peluangnya. Sultan. Berapa M itu? 5 M lah. Kisaran segitu kayaknya deh. Keren banget. Sama banyak banget itu kopiannya, kayak 10.000 is NFT. Ntar paling aku sama kayak ngajak ke komunitasku pisan, gue paling di tengah-tengah, kayak aku ngajak ke Hogshead. Gak apa-apa San, kayak didik gitu. Sia sih. Bisa ngirim chat tadi sih. Oke. Oh, ada whiteboard di sini. Oh, bisa sambil pakai whiteboard ya? Oh iya, papan tulis virtual tuh. Sama kayak itu. Microsoft ada whiteboardnya juga. Kayak Figma juga kan. Jadi kita bisa kerja bareng. Oh, enak di sini. Platform digital tuh udah kayak mulai berlomba-lomba buat dia bisa buat dipakai kerja bareng gitu. Aku coba ya Mam ya, kayak nyambungin ke whiteboardnya, bisa nggak? Boleh. Kayak gini, nyambung nggak? Oke, kelihatan. Oke. Menulis kayak gini bisa. Oh, so good. Oke, ini aja. Ntar kalau aku mau kayak nulis sesuatu.
Maul. Halo. Gimana? Kita mulai aja. Oke, chat aja dulu. Oke. Hujan di sana. Terus lanjut. Agak kering di sini. Thank you teman-teman semua yang udah gabung di event kita ya. Rencana ini sih event dari Ngalam Backend Community. Buat teman-teman yang nggak tahu Ngalam Backend Community, mungkin atau baru denger gitu ya. Ngalam Backend Community itu adalah komunitas di Kota Malang terutama, yang kita tuh membahas tentang teknologi seputar khususnya backend, tapi mungkin untuk dari sisi teknologi itu kan lebar sekali dan pasti akan banyak sekali hal-hal baru yang harus perlu kita explore next. Kemudian untuk malam ini kita akan diskusi tentang NFT. Apa itu NFT dan kenapa kok kelihatan seperti gurih sekali di awal. Di sini saya akan memoderatori event ini, dan rencana event ini akan berkelanjutan mungkin ya Mas Lukas ya. Iya. Next kita akan ngobrol lagi tentang tech yang lain. Iya. Atau mau fokus di itu scope blockchain? Enggak ya? Blockchain aja masih luas banget. Blockchain aja masih luas banget tuh ya. Luas, kayak mau dibahas. NFT aja kayak masih luas banget dibahasnya. Soalnya mau rempet kemana-mana. Masih gurih sekali. Soalnya dari teman-teman saya itu juga banyak mereka yang udah bahkan bikin game yang berjalan di blockchain itu. Oh. Keren sih kalau ada yang game developer udah ngelirik ke blockchain. Kayak itu udah punya studio sendiri, terus mereka bikin belajar blockchainnya juga kayak gitu. Iya. Sebelumnya emang udah experience di development game. Dan karena mungkin ada kayak NFT ini kan udah mulai booming dan mungkin mendengar itu loh orang-orang sana. Akhirnya mulailah diinisiasi sekarang yang dia tuh berjalan di blockchain itu. Bisa sih, keren banget. Ya mungkin kayak di Solana tuh buat developernya bikin kayak sistem NFT-nya itu udah dipermudah, nggak terlalu susah kayak dulu ngodingnya. I see. So ini kita langsung mulai aja Mas ya. Boleh. Kita ngobrolin tentang NFT. Nah sekarang satu hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya ke Mas Lukas. Sebenarnya konsep transaksi NFT itu kayak apa sih Mas? Kayak nanti kayak aku mungkin diurutin dulu dari flow-nya mungkin ya. Sekalian aku tadi mau pakai whiteboard biar enak jelasinnya. Mana tadi? Aku share ya. Wait a minute. Nah, kelihatan kan? Oh, good. Nah, kayak sebelum ngomongin NFT kita urutin dulu dari atas, kayak ntar bisa kesambung gimana transaksinya, by logicnya kayak gimana. Kan kita belum kayak sebelum ke NFT itu ada koin, ada token, ada NFT. Jadi ada 3 dulu kayak dari 3 itu diurutin satu-satu. Misal bayangkan kayak koin itu kayak negara gitu, entah negara apa gitu ya. Jadi mungkin di sini negara Indo, IDN. Nah, di dunia real life sama di blockchain juga punya negara. Tiap negara itu sebutannya itu network, kayak mungkin kita kebiasaan Ethereum gitu ya, ETH. Nah, ini sama-sama negara. Di Indonesia punya mata uangnya sendiri namanya rupiah. Di ETH punya mata uangnya sendiri namanya Ethereum juga. Ada lagi namanya Solana. Sol. Sama-sama negara juga.
Nah, koin ini itu mata uang yang ada di ETH. Jadi Ethereum itu sama dengan koin, Solana itu sama dengan koin, rupiah kalau kita analogikan di dunia kripto itu kayak koin. Token itu ada di dalam negara ini. Kayak bagus dulu. Nggak bisa besar nih. Bentar. Kayak kita bayangin aja pakai Solana ya. Solana besar banget ya. Terus dia kan pakai koin namanya itu Solana. Nah, token itu apa aja yang ada di dalam negara tersebut, kayak jasa apa aja, entah itu jasa pembangunan atau jasa buruh pabrik atau jasa apapun. Nah, setiap orang yang masuk ke Solana yang dari IDN tadi, dari Indonesia, mau masuk negara ini itu mesti beli koinnya. Jadi ditransfer dari Indonesia, dari rupiah ke Solana. Kan kita jadi punya Sol. Kalau kita mau pakai jasa yang ada di dalam Solana, kayak misal kita mau pakai jasa jasa banknya di Solana, kayak mau kita menyimpan uang di Solana, itu pakai token namanya Radium. Kayak gini lebih enak kan jelasinnya. Kalau kita mau pakai sistem perbankannya di Solana itu pakai RE. Jadi jasanya perbankan itu pakai token RE. Jadi kalau mau pakai bank di sini harus punya tokennya RE. Harganya RE itu kayak naik turun, selalu naik turun gitu. Nah, kalau mau beli tokennya RE itu harus pakai Solana. Jadi ini koin, ini token. Beda ya, ngerti ya bedanya. Nah, NFT itu di mana? NFT itu kayak kita bayangin aja kayak sertifikat di dunia nyata. Kayak misal kita punya gedung di dunia kripto, mungkin masa depan suatu saat kita ada metaverse kayak gitu. Terus kita punya gedung di metaverse, hak kepemilikannya itu pakai NFT. Kenapa pakai NFT? Karena NFT itu bisa sebagai pengidentifikasi seseorang atau pengenal kayak gitu. Jadi NFT itu bekerja sebagai sertifikat. Nah, dari sini kita mulai paham ya kayak kegunaannya NFT kayak gimana. Dari token, dari tadi token yang dipakai untuk jasa, Solana yang dipakai untuk koin, sisi minernya itu kayak gimana. Nah, apapun yang dibutuhkan untuk membangun kayak membangun perbankan, nanti kayak ada jasa biru penerbangan di Solana itu butuh dibangun juga. Nah, dibangunnya itu pakai miner karena di blockchain kan pakai sistem terdecentralized. Jadi nggak punya server yang satu. Jadi semuanya itu servernya terpisah. Kalau kayak bayangin aja kalau kita mau bikin server, mau hosting WordPress gitu kan, kita mau bikin server kan tinggal bayar WordPress-nya, kayak bayar domainnya, bayar servernya gitu kan di Amazon kayak gitu. Kan enak, langsung menuju orang tertentu gitu. Nah, hal itu tidak berlaku di dunia decentralized. Servernya itu tersebar. Lah gimana kita bisa bayar servernya biar bisa hidup itu servernya? Nah, itu diberi insentif pakai Sol. Jadi insentifnya miner itu dari Sol. Jadi siapapun yang mau membangun jasa atau membangun sebuah ekosistem di Solana, nanti Solana mau ngasih insentif pakai Solana. Jadi kayak gitu. Nah, NFT untuk orang-orang kayak pendatang yang dari Indonesia, kayak pendatang dari Amerika yang masuk ke negara Solana, ke jaringannya Solana, yang mengubah rupiah tadi dari Solana, dan ingin membeli sesuatu kayak, aku pengen beli hewan di Solana, aku pengen membeli
mungkin Gucci atau mungkin baju di Solana kayak gitu. Mungkin suatu saat di Metaverse pengen membeli karakter, beli skin kayak gitu di Solana. Nah, nanti NFT itu sebagai identifikasinya, identifiernya. Begitu. Kalau kita pertanyaan tadi itu kayak gimana proses transaksinya NFT, ya sebenarnya sama aja kayak jual beli barang di pasar, kayak kita mau beli barang baju di mall, kita mau beli Gucci di art show, atau kita mau beli topeng di pedagang lokal kayak gitu, sama aja kayak gitu. Cuman bedanya apa yang kita beli itu benar-benar tersimpan, teridentifikasi di dalam sistem menggunakan NFT. Begitu. I think that is enough untuk menjelaskan, atau ada yang kurang paham? Teman-teman kalau misal mau tanya silahkan aja langsung gitu ya. Kayak Langsung, angkat tangan, raise your hand. It's okay. Oke, nanti biar Mas Lukas langsung hands on. Langsung itu follow up. Begitu sih. Like that Mas ya. Tapi sebenarnya hal yang begitu mendalam yang bagi kita, apalagi orang-orang yang non-tech, orang-orang yang istilahnya umum itu ya, yang kita khawatirkan itu soal trust issue sih sebenarnya. Kayak gimana itu? Katakanlah itu kan yang kita transisikan itu kan kayak aset-aset digital gitu kan ya. Iya betul. Dan hal itu tuh adalah hal yang mungkin gampang sekali diduplikat. Oh iya. Nah, bagaimana kita bisa yakin itu kalau itu punya kita kayak benar-benar itu kan gitu. NFT kan non fungible token maksudnya. Dan hal itu tuh hal yang kayak kepemilikan kita gitu loh, dan itu adalah aset kita gitu. Iya, aku paham. Kayak mungkin dilema gitu ya, kayak mungkin kehidupan di real life, kayak di tradisional finance, kayak lihat kita jual beli gitu kan. Bahkan sampai di undang-undang gitu kan ada kayak benar-benar hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual gitu kan, kayak nggak bisa dipublish, nggak boleh diperbanyak ya kan, kayak nggak bisa diperjualbelikan secara bebas. Ntar kalau kita ketemu memperjualkan secara ilegal kan ditangkap, karena kita nggak punya hak itu. Yang menjadi dasar masalah kenapa undang-undang itu dibentuk sebenarnya itu karena nggak ada sistem yang bisa memvalidasi kalau itu benar-benar milik seseorang kan. Kayak misal kayak Maul punya gambar, kayak gambar lukisan gitu misalkan, lukisan digital gitu ya. Terus sebelum ada blockchain itu orang-orang bisa membeli kapan aja, dan orang-orang bisa mengcopy itu kan, dicopy terus dijual ke orang lain. Nah, sistem jual beli inilah yang nggak bisa memverifikasi kalau gambar yang dijual orang lain itu sebenarnya punyanya Maul. Kayak kita jual di pasar gitu ya, kayak Maul punya lukisan SpongeBob, terus ada orang lain mengcopy paste, kasarannya mengcopy paste gitu kan, gambarnya SpongeBobnya Maul, terus dijual lagi di pasar yang lain. Masalahnya di pasar lain itu nggak ada sistem verifikasi kalau gambar SpongeBob itu sebelumnya punyanya Maul. Kalau kita bicara di traditional finance ya kayak gitu. Di blockchain verifikasi itu hal yang sangat sepele, kayak gampang banget memverifikasi transaksi, memverifikasi data gitu. Jadi orang nggak bisa mengcopy paste gambarnya Maul dan dijual secara bebas di dalam kripto, karena gambar yang di copy paste tadi itu nggak punya harga. Yang punya harga itu ada identitas non fungible tokennya, NFT-nya, address-nya itu. Kayak aku contohin kayak ini, aku share kali ya.
Oke, fine. Entire screen. Ini aku punya NFT nih. Kelihatan kan walletnya? Kelihatan. Nah, $5 ini. Gak apa-apa. Buat Gak apa-apa. pamer aja. Buat nanti ini visioner kok kita. Jadi Iya, it's okay. next semoga itu. Nah, ini kan Semakin itu. NFT ku kan. Nah, ini aku save image as. Terus aku save di sini. Aman kan? Aku bisa jual nih gambar downloadanku tadi. Itu kan. Masalahnya di dunia kripto kita itu nggak bisa menjual gambar copy paste kayak gini. Karena kalau kita mau beli kayak RTT. Ini kayak marketplace-nya jual beli NFT. Cuman di Indo gitu kan. Ini global sih di luar. Global ya. Yeah. Nah, aku itu harus mengkonekkan walletku di sini dulu. Ini yang membedakan antara traditional finance sama blockchain. Kalau kita kayak jual orang nipu gitu ya, pakai gambar SpongeBob-nya Maul tadi dijual di pasar itu, kan dia gak harus mengkoneksikan walletnya. Gak harus ada verifikasi sebelum mereka bisa menjual. Nah, kalau menjual di sini itu harus verifikasi dulu siapa yang mau menjual. Apakah orang yang mau menjual itu benar-benar mempunyai NFT itu di dalam dompetnya, atau orang yang mau menjual itu memang punya NFT itu enggak sih di dalam brankas dia. That's the difference. Jadi kenapa? Lanjut mungkin. Jadi kayak walaupun kayak kita copy paste gambar dari NFT orang, itu nggak bisa dijual di dalam dunia kripto. Karena hanya orang yang punya address-nya ini tadi yang bisa menjualnya. Itu kalau kita ngupload ke sana, Mas. Berarti itu by system mereka frame by frame gitu ya, ngidentifikasi apa yang kita upload di sana gitu, atau gimana? Technically itu kayak sebenarnya di sistem blockchain itu hanya mengenal angka kayak cuman 1-0 gitu, kayak selayaknya sistem gitu ya. Dia hanya mengenal address saja di sini. Kayak ini nggak kelihatan address-nya sih sebenarnya, tapi kelihatan nanti. Oh ini di soul scan-nya. Nah ini address-nya. Ini tokenku dan address-nya itu ini. Ini nggak sih? Oh ini dompetku. Oh bukan, ini ownernya. Nah ini ownernya nih. Ini yang nggak bisa diverifikasi di tradisional finance. Bener-bener ada gambar yang tadi itu ownernya itu ini punyaku, ini addressku. Nah tokennya itu tadi itu addressnya ini, gambarku tadi itu addressnya ini, yang jadi perjual belikan itu addressnya ini. Harganya itu berapa itu? 0,00 Solana, murah banget. Anjing. Soalnya ini emang buatan sendiri sih, kayak gambarnya istri terus aku jadiin NFT gitu. Jadi begitu. Kalau di tradisional finance itu punya mekanisme seperti ini, setiap penjualan itu harus menyerahkan siapa ownernya dan bisa diverifikasi secara cepat. Pasti nggak bakal ada duplikasi atau nggak bakal ada undang-undang kekayaan intelektual kayak tadi. Gitu. Itu bedanya. Itu yang bisa bikin kita yakin soal apa yang kita miliki kita edisi. Oke sih. Teman-teman misal mau mungkin ada pengalaman di dunia NFT atau mungkin ada insight tentang NFT bisa share aja. It's okay, langsung
raise hand atau nanti biar admin itu approve. Ya, gitu. Sebenarnya enak sih, membantu banget NFT itu. Kayak karena di dalam blockchain itu verifikasi itu sangat mudah, kayak gampang banget untuk menentukan siapa pembeli dan siapa penjual, berapa banyak, dan sangat cepat, dan semuanya itu aman datanya. Karena sampai sekarang itu belum ada yang bisa membobol blockchain. Yang ada di dalam kasus-kasus di koran atau mungkin ada di berita-berita itu biasanya membobol jasanya. Jadi kayak bayangkan kayak banknya itu nggak bisa dibobol, yang bisa membobol itu kayak tellernya gitu loh, kayak human errornya gitu loh. Dia membobol tellernya agar bisa masuk ke dalam banknya, bukan kayak membobol ngeledakin banknya, itu nggak bisa. Social hacking gitu kan Mas? Yes, exactly like that. Karena as far as I know sendiri tuh blockchain itu emang nggak bisa di reverse berkali-kali pun, karena emang sistemnya itu udah perfect banget sih menurutku emang sih. Paten gitu kan, jadi susah banget bisa diupdate tapi nggak menghilangkan data sebelumnya. Jadi kayak namaku mungkin NFT suatu saat kan sebagai identifikasi di dunia metaverse nanti kalau ada. Jadi nanti mungkin di Indonesia mau bikin pendataan warga negara di metaverse mungkin aja gitu pakai NFT. Namaku Lukas Aneka, terus salah nih. Jadi Lukas apa gitu, Lukas ganteng kayak gitu kan. Nah, gantengnya itu masih tersimpan di blockchain. Lukas ganteng, terus diupdate menjadi Lukas Aneka. Lukas gantengnya itu masih ada di dalam riwayat historinya. Lukas ganteng diupdate menjadi Lukas Aneka. Bisa dilihat nanti kayak gitu. Gitu. Jadi concernnya memang di security-nya Mas ya? Yes. Security. Pengamanan datanya. Kebetulan saya juga pernah ada pengalaman sih buat generate, tapi itu small project sih. Jadi kebetulan saya pakai di client side itu pakai SALT sama Bcrypt buat ngindarin sniffing doang sih. Ntar ngirim ke API, ngirim ke backendnya tuh udah bentuknya bukan text lagi. Oh, keren banget. Kayak gitu. Nice. Tapi belum sejauh blockchain sih. Maksudnya kalau mau ngomongin blockchain ya harus tak perdalam lagi soal itu tadi, soal generate yang Bcrypt dan SALT dan sebagainya itu. Iya. Kayak dari generate-nya aja kan, dari blockchain itu generate hash-nya, generate hash-nya itu udah susah. Dibikin susah lagi sama servernya itu dibagi ke banyak orang. Jadi kalau mau mencurangi, biasanya kan kalau di bank itu dicurangi kan sama mungkin auditornya. Ya, auditornya itu curang gitu kan, kayak diubah atau mungkin cuci money laundry kayak gitu-gitu. Ya kan, pakai sabun. Ya. Nah, di blockchain itu nggak bisa kayak gitu. Semuanya terekam dari histori awal sampai perubahan terakhir itu semuanya terekam. Itu sih. Jadi ada server satu yang dicurangi, masih ada 1000 server yang hidup. Kayak gitu. Jadi dibandingin sama server lainnya. Oh, kok satu server ini beda datanya salah, 1000 server yang lainnya bener. Berarti satu server itu biasanya langsung di-kick dari Oh, gitu konsepnya ya. Yes, kayak gitu. Yes. Aku kok jadi inget itu Mas, Cockroach DB. Apa itu? Cockroach DB itu kan kayak database itu kan, cuman dia tuh kayak distribute itu database-nya. Jadi bisa akses antar node gitu. Iya. Memang ada 3 tipe sih kalau kayak sekarang protokol di dunia IT. Kayak pertama decentralized kan. Yang centralized itu kayak biasa kita buat klien dan server, kayak seperti Facebook dengan usernya. Jadi kan sentral banget, langsung dari user ke itunya,
ke Facebooknya. Datanya disimpan semuanya di Facebook. Ada yang distribute, yang kayak tadi. Jadi mungkin database-nya itu bisa ada banyak database-nya, tapi ada satu menara yang mengatur semua berjalannya data gitu. Nah, yang decentralized network kayak decentralized protokol itu benar-benar gak ada yang ngatur, semuanya disebar ke seluruh miner atau seluruh validator. Nah, kita kan mungkin dari sisi teknologi kan awam banget sih, Mas. Mungkin bisa kalau berkenan itu divisualisasikan di whiteboard soal bagaimana itu konsep decentralized dan kayak konsep di blockchain itu kayak gimana gitu. Sebentar. Tadi mana dah whiteboardku? Oh, ini. Kalau aku lihat yang aku sedikit banget soal distribute protokol itu. Kalau centralized itu kan kayak gini, kayak ini Facebook, terus nanti banyak kliennya, mungkin kliennya Maul, terus aku, terus tas siapa gitu, terus si Bobby, si Andre dan lain-lain. Jadi kan semuanya nyantol ke satu server. Kalau Facebook ini di-ban di Cina, semua orang ini nggak bisa mengkonekkan datanya. Ini centralized. Itu centralized aja. Ya kan? Konsep lama gitu kan? Ya, konsep lama kayak gitu. Tapi bisa banget dijadiin cuan. Misalnya semua data terkumpul di sini kan, kayak bisa diolah sama satu orang. Kayak gitu. jadi data centernya gitu kan? Ya. Terus tiba-tiba kebakar gitu, kayak yang di Cyber Jakarta itu. Iya, kayak gitu tuh. Nah, yang distribute, aku yang sekarang lihat distribute itu kayak central exchange, kayak ngerti Indodax atau toko kripto. Asih. Kayak gitu. Nah, distribute system itu sebenarnya gabungan antar decentralized sama centralized. Jadi ini toko kripto atau mungkin Indodax. Nah, kliennya itu ada di sini. Kayak aku mau beli apa gitu. Tapi di belakangnya Indodax itu nyambung ke networknya Solana. Ini Solana. Terus nyambung ke networknya Ethereum. Nah, di Solana ini nyambung ke banyak orang. Kayak aku kayak tadi bikin walletnya di Solana pakai Phantom, terus nyambung ke banyak orang gitu. Ini di ETH juga gitu, di Ethereum, atau nanti Indodax ini nyambung ke Bitcoin, BTC. Nah, BTC ini nyambung ke banyak orang di Amerika, di Inggris, di UK, atau Inggris sampai UK. Nah, kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gini tuh di central exchange, di Indodax atau di toko kripto, kita itu nggak dapat address wallet. Kita itu cuma dapat berapa jumlah uang yang ada di dalam Indodax biasanya. Kita nggak tahu address walletnya itu berapa, karena yang ngatur itu centralized di sini. Tapi waktu pembelian ke ekosistem lain itu tetap butuh wallet di sini. Jadi yang ngatur semua wallet kita bisa nyambung ke ETH, bisa nyambung ke BTC, bisa nyambung ke Sol, itu exchange di sini. Gitu, itu kalau aku nangkepnya distribute juga gitu. Jadi database-nya itu ada dua, database blockchain-nya Solana, database blockchain-nya Ethereum, jadi kayak database blockchain sama database-nya Indodax. Pasti dia punya dua database. Ini ngitung nyimpen datanya user, yang ini nyimpen transaksi
usernya itu beli apa aja. Jadi ini tersambung. Kayak gitu sih. Satu lagi tinggal apa? Decentralize. Gak bisa new nih. Nah, kayak gini. Decentralize. Decentralize gampangnya kayak gimana dah? Kayaknya childnya saling gabung gitu, Mas. Nah, kayak gini tuh. Nah, aku tadi lupa gimana memvisualisasikannya. Kayak bayangkannya kayak gini. Ini verifikator di kayak kita membahas ekosistemnya Ethereum, misal Ethereum TH. Nah, karena sistemnya decentralized, dia punya banyak banget miner. Miner itu sama dengan validator. Cuman di dunia kripto sebutnya miner. Kayak tellernya di bank kayak gitu. Validator. Nah, ini bertanggung jawab atas semua transaksi yang ada di dalam ETH, di dalam Ethereum. Jadi semuanya bersambung. Terus setiap orang bisa milih node-nya itu di mana. Kayak aku, ternyata ini di servernya Cina. Ini di UK. Ini US. Tapi semuanya tersambung. Aku bebas mau milih servernya di mana. Kalau aku ganti proxy ya nyambung ke US. Kalau aku ganti proxy-nya UK nyambung ke UK. Semua orang bebas nyambung dari mana. Tapi datanya sama. Karena semuanya tersebar. Nah, kemarin tuh di Cina lagi booming karena Cina memblokir seluruh aktivitas kripto di Cina. Gimana hasilnya? Yang keblokir itu cuma Cina ini doang. Ini nggak bisa dihubungi. Tapi orang-orang Cina yang pakai proxy bisa nyambung lagi ke servernya di UK, di US, di India. Jadi nggak bisa mati walaupun diblokir. Decentralized protocol hanya bisa di shutdown kalau internet dan listrik itu sudah tidak ada di bumi, alias kiamat, alias perang dunia kedua. Wow. Begitulah. Berarti emang sebenarnya ini investasi banget ya, Mas ya? Iya, bisa disebut kalau kita percaya dengan masa depan, investasi yang bagus sih ya cukup bagus prospeknya dan banyak diminati dia di blockchain sih emang kalau mau percaya dengan aset masa depan di IT. Yes. Bicara soal blockchain, so far as I know tuh yang begitu concern di sana itu kayak mungkin model-model smart contract gitu, Mas ya. Smart contract. Dan apakah itu mungkin bisa kita manfaatkan ya soal mungkin kita bikin perjanjian gitu yang basisnya digital mungkin atau tanda tangan digital dan sebagainya, atau itu memang beda konsep, beda mungkin blockchain sendiri itu nggak provide ke sana atau nggak kepikiran buat bikin fasilitas itu gitu. Kayak sebenarnya smart contract itu kalau kita disederhanakan ya kayak codingan manusia biasa. Nah, kalau kita bikin fitur di website biasanya ya itu smart contract. Kalau kita bicara sesimpelnya gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah smart contract bisa meliputi seluruh fungsi yang ada di dunia nyata gitu maksudnya? Yes, so far. Kayak gitu, kayak mungkin gimana smart contract NFT bisa mendukung seni gitu kan.
Semuanya bisa dibangun sebenarnya di blockchain, tinggal apakah programmernya itu mau ngoding atau enggak. Kayak kita lebih bicara tentang fungsi kan dari smart contract-nya. Misal kayak di NFT sebenarnya di NFT itu banyak banget fungsinya, nggak cuman kita jual beli gambar doang. Kalau sekarang itu yang populer kan collectible NFT. Jadi orang-orang jual NFT yang sengaja dibuat terbatas dan sengaja menjual itu sebagai sesuatu yang langka. Karena emang di crypto space itu benar-benar naratif sih kalau menurutku, kayak naratif banget. Banyak banget yang digoreng, banyak banget yang dihias-hiasi biar kelihatan sangat keren. Nah, di sini kita belajar bahwa fungsi NFT itu gak cuman hanya kayak gitu doang. Kalau collectible itu kayak logikanya kan kayak kasarannya kayak batu akik lah. Batu akik kan dulu sempat booming karena emang banyak orang yang antusias kan. Oh, batu akik antusias banget, kayak ada yang rare banget, warnanya bisa ada kayak coretan merah di dalamnya gitu, ada bentuk lambang tulisan Arabnya gitu kan. Sama aja kayak kita jualan di NFT sekarang yang collectible. Ya, kalau di dunia biasa, kayak kalau di dunia, aku nyebutnya di dunia web 2.0, kayak Facebook kayak dan lain-lain, mereka dapat cuan itu dengan iklan, ya kan. Iklan didapatkan itu dengan perhatian, kayak attention, kayak semakin orang viral, semakin banyak Facebook atau TikTok itu meraup keuntungan kan, karena bisa diiklankan, buat orang itu bisa di endorse gitu kan. Jadi semakin banyak attentionnya itu semakin menjual. NFT itu menjual antusiasme, kayak semakin orang antusias semakin mahal harganya. Kayak tadi batu akik, semakin ada kalangan tertentu yang antusias dengan batu akik semakin mahal harganya. Kayak kartu Pokemon, pernah dengar kartu Pokemon itu yang apa namanya, yang ada rarity-nya, biasanya kan mesti beli terus ada apa namanya, tanda hologramnya gitu kan biasanya kalau di Pokemon card kayak gitu. Nah kayak gitu, itu kan juga collectible. Nah NFT itu nggak cuma collectible aja, bisa dipakai di musik. Misal bayangin aja kalau Peter Pan maunya menjual album singlenya. Nah, dia menjual hanya terbatas untuk pembelian 100.000 pertama. Ya kan, 100.000 pertama. Tiap lagu itu dikasih address-nya NFT. Jadi tiap lagu itu punya address-nya NFT yang berbeda-beda dan itu unik. Jadi aku beli lagunya Peter Pan, Noah ya sama aja Peter Pan itu tadi. Versi baru. Ya, kayak aku beli lagunya singlenya Peter Pan, itu langsung masuk ke walletku tanpa lewat perantara. Jadi langsung dari seniman, dari musik itu tadi, seniman itu jual musiknya, dikasih address di musiknya, terus langsung dijual penggemarnya tanpa lewat perantara kayak Spotify, gak usah lewat perantara kayak Joox kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi langsung ke usernya. Dan Peter Pan itu tahu 100.000 keping lagunya itu tersebar di wallet mana aja dan nggak bisa diduplikat. Ya bisa diduplikat, tapi kayak orang-orang itu bisa membeli langsung dari Peter Pan-nya langsung gitu loh. Jadi orang yang antusias dengan Peter Pan pasti laku. Jadi yang menjual itu antusiasnya. Itu kayak BTS, kayak BTS, orang yang antusias banget dengan BTS, terus BTS nge-launch NFT lagunya gitu. Orang yang ngefan banget sama BTS pasti beli NFT-nya. Kayak logik kayak gitu. Atau mungkin NFT sebagai akses tiket. Misal BTS mau ngadain apa namanya,
ngadain konser di Indonesia. Hanya karena tribun stadionnya terbatas, hanya sampai 50.000 user saja yang bisa beli tiketnya. Dia nge-launch NFT-nya hanya 50.000 tiket. Jadi waktu mau masuk ke stadium, orang-orang harus nunjukin NFT-nya sebagai apa namanya? Etiketnya. Ya, etiketnya. Nah, orang-orang bisa menjual lagi kalau kayak kalau ternyata aku gak bisa nih datang di hari itu, reschedule-nya itu gampang banget, tinggal dijual aja ke orang lain. Nah, itu ya? bisa diverifikasi secara gampang di blockchain. Jadi orang-orang nggak bisa sembarangan nyelundupin data masuk ke sana. Atau Yes. kalau di game itu kayak kita kalau beli skin atau beli weapon atau beli karakter kayak gitu-gitu, itu juga bisa dikasih NFT, jadi kayak address-nya. Atau mungkin kayak kupon, mungkin Tokopedia mau nge-launch diskon. Kalau beli NFT di Tokopedia, nanti kamu mau beli di toko tertentu di Tokopedia dan menunjukkan NFT-nya, kamu dapat potongan harga 20%. Itu bisa dilakukan pakai NFT. Jadi lebih fungsional banget NFT mungkin suatu saat, atau mungkin bisa juga yang pure untuk seniman. Apa untungnya kita kalau seniman menggunakan NFT untuk memperjualbelikan karyanya? Kalau di NFT itu kayak gini logiknya, ada free transfer NFT. Jadi kayak kalau Maul menjual SpongeBob tadi, gambar SpongeBob-nya sebagai NFT, kayak dijual 100.000 gitu ya. NFT itu biasanya waktu kita membuat NFT itu ditanya dulu sama networknya, ini fee transfernya itu berapa persen. Jadi kayak, aku mau menaruh NFT ini sebagai karyaku dengan fee transfernya itu 5%. Setiap penjualan SpongeBob itu berpindah tangan ke pembeli yang baru, 5%-nya itu masuk ke Maul. Wow. Jadi kayak hak intelektual royalty royalty, betul banget, kayak royalty. Jadi kayak misal yang dilakukan Syahrini tadi yang menjual 10.000 NFT udah masuk akal sampai dapat 5 miliar itu. Sekarang 18.000 kayaknya. Hah? 18.000? Udah gila anjir. Jadi setiap 18.000 itu berpindah tangan ke orang yang baru. Harga jualnya itu 5% dari total harga jual itu masuk ke dompetnya Syahrini. Dia nggak cuman kaya waktu penjualan pertama, selama karyanya itu berpindah tangan dia juga makin kaya. Karena ada royalti di dalam NFT-nya. Itu bisa ditulis dalam smart contract-nya. Tergantung kebutuhannya itu apa. Yang bisa membedakan fungsinya NFT itu sebagai apa itu ya smart contract-nya itu tadi. Mau dipakai jadi game object, atau mungkin jadi akses tiket, atau mungkin untuk kupon diskon, atau untuk musik, bebas sih, tergantung programmernya mau bikin NFT itu sebagai kayak apa. Tapi emang itu Mas ya, memang kalau dari sisi security aku yakin blockchain itu udah canggih banget kan. Tinggal bagaimana kelayak umum bisa nerima gitu, itu yang kayak sisi susahnya gitu. Bagaimana kita bisa train mereka, bisa educate mereka kalau ini tuh benar-benar aman gitu. Ini hal-hal yang revolusioner gitu kan. Kayak itu juga kayak aku kan kebetulan jadi ambasadornya Hawkset. Untuk mungkin bisa ceritakan sedikit Hawkset itu bagaimana, terus project Hawkset itu seperti Robo Advisor. Jadi kalau kita mau investasi, kayak susah banget kan investasi kita itu, mau milih perusahaan mana yang mau diinvestasi. Kayak kemarin kan Bukalapak itu
trending di awal doang. Ternyata setelah berapa lama sahamnya turun, kan perlu belajar banget soal saham kan. Akhirnya kan beberapa perusahaan kayak Bibit, tahu Bibit? Oh, siapa nggak tahu Bibitnya? Iya kayak gitu. Nah, kayak Bibit itu kan robo advisor. Dia memilih beberapa perusahaan terbaik menggunakan AI mereka. Terus dijadiin satu indeks. Jadi kalau lu mau invest uang 100.000, nah 100.000 itu dibagi ke banyak perusahaan, kayak 5%-nya dibagi ke Tokopedia, 10%-nya dibagi ke Tesla, 20%-nya dibagi ke Bukalapak. Jadi 100.000 itu nggak serta-merta cuman 100.000 ke satu perusahaan, tapi dibagi ke banyak perusahaan yang dipilihnya itu menggunakan AI profitnya. Kayak Bibit itu melakukan kayak gitu. Nah, di Hogshead juga sesimpelnya melakukan hal sama kayak gitu. Tapi di dunia blockchain. Jadi kayak kalau bingung mau transaksi invest di koin yang mana, di network yang mana, mau beli token yang mana, kan bingung. Ya udah, tinggal invest aja di indeksnya Hogshead, tinggal store uangnya berapa, terus pilih indeks fundnya yang mana, udah tinggal ditunggu aja per tahunnya ada berapa, kayak gitu sih Hogshead. Jadi kayak robo advisor memberikan saran untuk menginvestasikan menggunakan AI seperti itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan untuk mengedukasi orang-orang, bahkan untuk NFT sekalipun, artis atau mungkin seniman itu masih skeptis. Kayak ya selalu teknologi itu kan semakin cepat berkembangnya, pasti ada gesekan kan. Kayak dulu aja Gojek itu sebenarnya solusi ya kan. Tapi malah men-trigger banyak gesekan. Ojek tradisional jadi tarung gitu kan sama ojek online. Sebenarnya itu juga terjadi di dalam blockchain. Kayak sebenarnya blockchain itu menjanjikan sebuah solusi di traditional finance sekarang, tapi banyak orang yang menyalahgunakan sih. Dan contohnya kayak gimana tuh Mas yang menyalahgunakannya? Sekarang tuh ada beberapa oknum kayak programmer yang bisa ngoding blockchain dan mau bikin NFT. Misalkan mau bikin NFT collectible kayak Syahrini tadi. Nah, dia itu nge-hire artis atau seniman dengan harga yang murah dengan dalih kalau kan yang ngoding gua, kan lu tinggal cuman bikin gambarnya. Kenapa gua mesti bayar lu lebih mahal? Kan yang ngoding gua, kayak gitu loh. Jadi kayak merendahkan martabatnya seniman. Padahal NFT dibuat itu mempermudah seniman untuk menjual karyanya sebenarnya. Kayak oknum-oknum kayak gitu yang bikin seniman itu jadi takut mau pakai NFT. Dia tuh kayak merasa punya pemegang teknologinya, terus merasa super power gitu kan nih. Exactly like that. Kayak kasihan banget kayak senimannya, padahal artnya itu bagus-bagus, tapi kayak harusnya revenue setiap penjualan 5% tadi yang kasir ini kan harusnya masuk ke senimannya itu kan. Itu dimakan sama programmer kalau orang-orang yang jahat di luar sana. Nah, salah satu network yang support banget sama seniman itu salah satunya Solana. Solana itu kemarin bikin event besar banget sampai kayak Save Arnold itu juga diundang. Terus Pragiwaksono itu juga diundang buat nge-educate orang-orang kalau seniman itu layak untuk diperhatikan. Kayak gitu-gitu. Yes. Jadi kayak rumus alam aja, memang semakin cepat pasti errornya itu juga semakin besar. Karena blockchain itu berkembangnya sangat cepat, gesekannya juga semakin besar. Tapi kayak cuma butuh waktu aja, semakin lama, semakin teknologi ini semakin gampang dipakai, pasti semakin orang-orang itu pindah. Kayak gitu sih. Oke.
Berarti NFT ini balik lagi ke konsep awal sih sebenarnya, Mas. Dia terpisah sama kripto ya. Dan apakah NFT sendiri ini bisa di mining atau enggak? Sebenarnya NFT itu juga di dalam dunia kripto sih. Dan untuk mining kan kayak aku bilang tadi di awal kan negara Solana punya mata uang Solana, ya kan? Terus siapapun orang yang mau berandil ikut membangun ekosistemnya Solana, yang mau jadi servernya, mau jadi validatornya, yang menyediakan kayak GPU, biasanya orang-orang kayak mau nge-mining Ethereum kan beli kayak GPU itu, beli CPU-nya yang mahal-mahal kayak gitu. Kan Terkuat buat gitu. kan biar bisa buat menyimpan data sama melakukan perhitungan transaksi kan. Nah itu dibayar dengan mata uang networknya. Jadi NFT itu nggak bisa di mining. Mining itu hanya melakukan verifikasi dan menyimpan data dan nanti dapat reward dari koin yang disediakan sama network. Kayak kalau kita jadi miner atau validatornya di Solana, kita dapat rewardnya ya Solana. Kalau kita di Ethereum, kita dapat dapat rewardnya ya Ethereum. Jadi NFT nggak bisa di mining. Soalnya NFT sendiri itu kan aset sebenarnya kan ya, dan Yes, bisa betul. dibeli pakai uang kripto. Yang orang-orang bingung itu karena validasi itu gampang banget di blockchain. Orang-orang itu susah banget membedakan antara koin, mana token, dan mana NFT. Kalau di dunia nyata ya, rupiah itu kayak koin di dunia kripto. Token ya kayak tokennya listrik, kayak tokennya air. Nah, di dunia kripto kita itu bisa bertransaksi pakai tokennya listrik dan tokennya air untuk bisa membeli barang. Karena saking mudahnya untuk verifikasi transaksi di dunia kripto. Jadi kayak kalau beli token itu kita harus tahu gimana fundamentalnya. Token ini dipakai buat apa sih? Kalau cuman kayak shitcoin, shit token kayak Shiba atau mungkin kayak Dogecoin kayak gitu-gitu, kan gak jelas kan tokennya buat apa, fungsinya buat apa. Kayak token listrik kan jelas, kalau kita beli token listrik, tokennya bisa untuk dipakai membayar listrik, ya kan. Nah, di token di luar sana itu juga kayak gitu, kita harus tahu tokennya itu kegunaannya buat apa. Koinnya itu dipakai untuk network di mana, networknya itu sedang mendukung untuk ekosistem yang seperti apa, seperti itu sih. Oke, baik Mas. Teman-teman misalkan ada pertanyaan nih, atau mungkin ada pengalaman di dunia kripto, dunia blockchain atau NFT, bisa raise hand, mungkin kita sharing bareng di sini. Iya. Kalau ada yang mau tanyain guys, silahkan. Hai Mas Imam, ada insight nggak? Oh, Imam memang. Mas Imam gabut. Kayak gitu sih. Kalau ini untuk buat teman-teman sekalian aku jelasin soal Hogshead juga. Ini aku share ya, share screen. Hogshead itu tokennya, ketika kita mau beli token itu dipakai buat jual buat fitur di dalam Bybit, kayak kita kayak samain aja Hogshead sama Bybit gitu ya. Kalau Bybit kan buat jual reksadana. Iya, aku mau cari kata reksadana itu di ujung kita nggak keluar anjir. Kayak beli reksadana kayak gitu. Nah, di Hogshead juga kayak gitu. Hogshead itu tokennya bisa dipakai untuk pakai fitur reksadana yang premium. Jadi nanti kayak ada AI yang lebih canggih lagi, nanti ada fitur yang lebih baik lagi kalau nge-hold atau beli tokennya. Jadi nggak cuman kayak token meme
yang nggak ngerti itu fungsinya buat apa tokennya. Nah, kalau join di Discord-nya itu nanti bisa belajar banyak soal kripto, investnya aja. Kayak ini tadi aku baru tahu kalau Binance ngedukung Luna atau Phantom ini udah ada mobile app-nya. Atau mau belajar DeFi atau belajar DAO. Ngerti DAO? Dokumen DAO akses objek. bukan. Bukan. Lain. DAO. Pernah dengar venture capital? Pernah. Yang investasi itu bukan sih? Yes, betul banget. Venture capital itu orang yang kayak perusahaan yang bergerak untuk invest kan. Kayak Tokopedia kalau butuh investasi kan dia larinya cari ke venture capital. Kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya di venture capital itu kalau aku jelasin secara simpelnya itu kayak maklar. Jadi ada tim di venture capital itu yang bisa menganalisis startup baru yang dia berpotensi untuk bisa diinvest. Tapi dia itu nggak punya uang sebenarnya, venture capital itu. Maklar dasar. Venture capital itu dapat uang dari perusahaan investor yang lagi. Gitu. Kirain langsung dari si investornya gitu Mas. Enggak, masih ada perusahaan lagi di atas. Masih ada perusahaan yang lebih besar lagi. Kayak mungkin Jarum kan gak masuk akal besarnya kayak gimana. Atau Sampurna Strategik kayak gitu-gitu. Atau mungkin kayak BCA kan besar banget. Jarum Group itu juga. Ya, Jarum Group itu kadang gak punya waktu untuk milihin tim mana atau mungkin startup mana yang punya potensial untuk diinvest. Nah, itu yang dikerjakan sama venture capital. Jadi dia kayak nari perusahaan-perusahaan besar. Lu punya uang nggak? Gua punya tim nih yang keren banget. Kalau lu mau invest, nanti proyeksinya secara 5 tahun ke depan kayak gini. Kayak gitu biasanya orang-orang jualannya. Nah, nanti kalau dari 5 tahun keuntungan itu aku ambil 15% atau 20%-nya ya, kayak gitu. Jadi dia dapat untungnya itu dari marginnya keuntungan startup itu tadi. Nah, apa bedanya DAO sama venture capital? DAO ini lebih decentralized. Kenapa? Karena dia tetap kayak venture capital yang punya tim untuk screening startup mana yang berpotensial untuk diinvestasikan, tapi sumber dananya itu dari orang-orang kecil. Kayak aku cuman punya $100, aku bisa loh jadi investornya di venture capital. Jadi nggak cuman orang-orang besar doang kayak BCA, Jarum. Jadi people power-nya kayak mending 5 orang besar atau 1 juta orang-orang kecil buat invest. Sih, nggak kerasa sih itu tahu-tahu duitnya ngumpul dari orang. Tahu-tahu kayak ngumpul gitu kan, kayak 100 kayak reksadana kan kayak gitu. Iya, dari $100 itu ngumpul semuanya jadi satu gitu kan. $100 dari 1 juta orang kan udah jadi berapa puluh juta dolar. Tapi itu bentuknya mata uang kripto atau? Yes. Biasanya DAO itu meluncurkan tokennya. Kayak lo mau pakai jasa venture capital kita, lo mesti nge-hold token atau beli token kita, jadi kayak gitu. Gitu. Itu DAO. Nah, ini kalau mau belajar di sini banyak banget mereka yang jelasin DAO. Nah, aku share ya Discord-nya kalau mau belajar. Cuman dari temanku sih ya Mas, beliau bilang katanya kayak gini, kalau mau investasi di kripto itu jangan pakai uang kebutuhan pokok kita, tapi uang nganggur gitu yang harus kita pakai buat kita mainkan di sana. Itu kira-kira gimana dari sudut pandang dirimu? Betul banget sih, kayak jangan samain
pendapatan utama sama investasi. Kalau mau kaya ya kerja dong. Investasi itu. Iya. Kalau mau kaya itu bangun karir yang benar. Maupun kita mau bekerja as trader ya. Jadi trader itu perlu belajar banyak banget soal ekonomi, gimana psikologi ekonominya, gimana kita memikirkan resiko yang bisa kita terima kalau as a trader. Tapi kan kita nggak trader kan, kita software engineer kan katakanlah. Kayak ya tetap kita kerjanya software engineer, terus mungkin kalau aku biasanya itu kayak dari 80%, 20%-nya itu aku investasikan. Nggak sebanyak itu sebenarnya, kadang juga cuma 10% gitu. Jadi nggak serta-merta langsung, oh gaji saya langsung saya masukkan kripto, YOLO sekali. Tidak seperti itu anak muda. Terus bangkrut curhat di Twitter. Iya. Jadi viral. Iya. Kayak kan sebenarnya bisa kalau kita itu di bank biasa kan kita cuman diem doang kan uangnya kalau di bank. Terus setiap tahun kan juga selalu ada inflasi, jadi uang kita yang 100, ya kayak misal uang kita 1 juta di bank, tahun depan itu sebenarnya nilainya nggak 1 juta lagi kan. Nilainya turun. Iya, nilainya turun kan karena inflasi. Nah, daripada diem gitu aja, ya udah kita investasikan di reksadana tadi, kayak mau ke bibit kalau di traditional finance, atau mau ke Hogshead kalau di kripto, kayak gitu. Jadi uang kita itu tetap nambah, walaupun cuma 15%, 20% kan kita nggak kerja apa-apa kan ya, uang endap, tapi tahun depan udah dapat untungnya, kayak gitu sih. Nah, ini hal yang mungkin bisa kita sorotin, Mas. Gimana kalau kita investasi di NFT? Apakah nilai jualnya tuh kayak mungkin kita ke reksadana, kan kita kayak punya aset di reksadana itu kan. Nah, kita investasi di NFT itu gimana? As kita bukan, maksudnya entah gitu yang bikin NFT atau kita mungkin hanya pegang royalti dari yang kita beli NFT-nya itu. Kalau kita sebagai bukan seniman, ya kan, bukan seniman, kayak kita cuman sebagai pembeli, lihat aja siapa yang bikin NFT-nya. Kayak misal Syahrini. Ya, kayak Syahrini kan 18.000 bro. Udah kelihatan terkenal, atau mungkin kita lihat fanbase-nya Syahrini itu seberapa pinter atau seberapa kuat. Kalau mungkin lebih bagus lagi kayak BTS. Contoh paling bagus kayak BTS kan. BTS nanti suatu saat launch NFT. Kan dia tetap booming kan, karena namanya udah gak masuk akal besarnya, udah kemana-mana kan. Dan kalau kita nge-hold NFT-nya, karena semakin lama, karena rare kan ya, cuman biasanya NFT kan diterbitkan dengan terbatas kan, biar langka. Dan semakin tahun, itu harganya biasanya semakin mahal. Karena pasti ada orang yang antusias untuk mengkoleksinya. Semakin selama masih ada orang yang antusias untuk mengkoleksinya, pasti semakin tahun itu semakin mahal. Kayak gitu. Jadi kalau sebagai orang yang pembeli, lihat aja komunitasnya itu kayak gimana, siapa yang menerbitkan NFT-nya, kayak gitu. Atau mungkin lebih aman lagi cari NFT yang punya fungsi yang benar-benar nyata. Kayak kemarin tuh ada KFC kalau nggak salah nge-launching NFT. Jadi kalau beli NFT-nya itu bisa dapat potongan harga di kedai-kedai tertentu berapa persen gitu, 15 atau berapa gitu. Wow, informasi. Jadi itu pasti kepake, dan itu rare, langka banget. Kalau orang mau membelinya mesti harganya makin mahal. Nah kayak gitu-gitu tuh yang kalau mau cari. Tapi kalau as seminiman, ya udah kita bikin nama dulu, kayak gedein nama dulu biar orang-orang terkenal, bikin komunitasnya yang sehat, baru nanti kita launch NFT-nya. Pasti selama kita tetap berkarya, NFT-nya pasti kejual, kayak SBY gitu kan.
Presiden SBY selalu bikin lukisan. Suatu saat SBY ngejual lukisannya sebagai NFT, pasti kebeli dan pasti makin mahal tiap tahunnya. Soalnya siapa yang gak mau pengen lukisannya SBY di dalam digital, gitu kan? Itu jadi dilihat dulu siapa yang menerbitkan, fungsinya apa, dan ekosistem komunitasnya itu antusias atau enggak. Kalau nggak antusias ya nggak bakal ada harganya nanti suatu saat. Sama kayak game. Game itu bisa gak masuk akal harganya, kayak di game Dota itu, atau mungkin di Mobile Legends gitu ya, yang lebih umum. Ada skin itu yang gak masuk akal harganya sampai 20 jutaan kayak gitu. Selama orang masih memainkan gamenya, selama komunitasnya itu masih antusias dengan gamenya, barang itu mesti kejual lebih mahal lagi di tahun depan. Kayak gitu sih. Kecuali kayak komunitasnya udah mati, udah gak ada orang yang main Mobile Legends lagi, udah gak antusias sama gamenya, pasti ya gak ada nilainya sekarang. Kayak gitu sih. Atau mungkin pelan-pelan turun gitu kan Mas, pasti ada Iya, prosesnya itu. ada pelan-pelan turun. Dan sekarang di kripto itu NFT udah bisa dipakai sebagai jaminan pinjaman bank. Wah, di bank mana itu Mas? Di bank kripto tentunya, masih belum di bank tradisional. Iya. Jadi banyak kayak kan ada decentralized finance kayak banknya di kripto gitu, bisa borrow, bisa minjam atau bisa simpan pinjam kayak gitu. Nah, kita bisa pakai NFT sebagai jaminannya. Kayak gini gitu. Udah jadi kayak sertifikat tanah aja. Ya emang benar kayak gitu. Jadi kayak sertifikat, emang NFT bentuknya emang sertifikat. Aurori. Ini aku sama teman-teman kantorku tuh beli NFT ini urunan. Sekarang kerja di mana sih Mas? Di analisa.io itu kan? Ya, di analisa.io tetap. Cuman kayak aku ikut project baru lagi namanya Offset itu tadi. Di sana ngodingnya apa? Kalau di analisa pakai Node.js. Express ya, Node.js. Express. Iya. Nah kayak gini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah NFT ini, tiap NFT itu ada floor price namanya, floor price, harga terendah NFT. Jadi kan karena rarity, karena ada kelangkaan kayak batu akik gitu ya, semakin aneh-aneh celeretannya, semakin aneh warna-warnanya kan semakin mahal. Nah, floor price itu harga akik yang paling jelek lah pokoknya yang paling standar, harga paling bawah itu floor price. Itu di NFT Aurori itu 18 Solana berapa? Ya mungkin 50 juta paling. Wow. Solana itu mata uang atau bukan sih Mas? Solana itu mata uangnya di network Solana. Apa ya Solana price. Semenjak jadi blockchain itu kayak orang selama bisa ngurusin sama smart contract-nya tuh mereka bisa kayak bikin mata uang kripto sendiri gitu kan? Iya. Nah, kayak yang perlu disorot kan, mata uang kripto itu punya fungsi atau enggak. Kalau nggak ada fungsinya ngapain dibeli? Kayak beli token, kalau tokennya nggak ada fungsinya ngapain dibeli? Kita harus selektif juga kan buat itunya. Buat invest ke sana gitu kan. Karena emang penuh narasi sih, kayak orang-orang itu digembar-gembori sama narasi yang bagus, roadmap, white paper yang bagus, kayak timnya kelihatan bagus, tapi kalau dilihat fungsinya nggak ada ya ngapain dibeli? Wah, itu social engineering banget sih itu. Ya, social engineering banget. Solana itu satu koinnya itu 2,6 juta.
Kalau kitab tadi biasanya ada hitung-hitungan di sini. Apa ini? 2,6 dikali 19 49 juta. Tadi ini di gambar ini nih 50 jutaan satunya. Nah, gambar ini bisa dipakai untuk jaminan peminjaman uang seharga 25 juta. Kayak harga floor price-nya kan 50 juta ini 18 sol. Nah, ada beberapa platform itu yang menyediakan peminjaman uang pakai NFT, tapi harganya cuma setengahnya ini, jadi 25 juta. Kalian bisa pinjam uang 25 juta pakai NFT ini. Kemarin itu teman-teman urunan mau beli ini satu waktu masih agak murah. Sekarang udah naik jadi 20 gitu. Jadi begitu teman-teman. Oke. Teman-teman mungkin ada insight lain, mungkin ada hal yang ingin diutarakan terkait dunia NFT, boleh silakan raise hand. Atau tanya itu. Iya ya. Mbak Finan. Di open mic gak sih Finan? Oh udah di open. Oke, Mas Finan tanya nih, kan tadi itu ada ilustrasi kayak bibit gitu kan. Nah, kan kalau misalnya investasi di NFT itu OJK-nya itu siapa ya? Kan kalau bibit kan harus diawasi oleh OJK. Nah, kalau NFT itu diawasi oleh siapa ya? Jadi kan kadang yang bikin nggak percaya. Ya maksudnya OJK-nya itu siapa gitu? Iya. Yeah, good question actually. Perlu diketahui kalau OJK dibuat agar orang-orang itu tidak tertipu, ya kan? Tidak tertipu dengan apa? Dengan platform baru yang nggak tahu entah berantah dari mana, terus menawarkan platform keuangan yang bisa simpan pinjam, kayak mungkin pinjaman online kayak gitu-gitu kan. Kalau palsu tiba-tiba belum pinjem belum apa udah dikirimi uang gitu kan, kayak terus tiba-tiba didatangi debt collector kan, yang ngeri kan. Makanya ada OJK kalau di audit benar-benar. Di kripto itu auditnya sama semua orang, jadi di audit sama semua orang, bukan centralized. Jadi kalau di traditional finance itu kan centralized, jadi yang mengaudit itu satu kekuatan, kayak OJK itu satu kekuatan ya. Nah, kalau di blockchain itu semuanya ikut mengaudit. Jadi semua orang yang server tadi yang aku jelaskan, kayak dari server Cina, dari server UK, dari server US, itu sama-sama mengaudit datanya. Ini beneran nggak sih orang ini nge-launch NFT? Beneran nggak sih orang ini menerbitkan NFT? Apa buktinya dia menerbitkan NFT? Nah, itu diverifikasi sama seluruh orang di dunia. Jadi sebagai seniman, kalau kita nge-launch NFT di blockchain, otomatis kita itu langsung ke global, nggak cuman ke region Indonesia atau Southeast Asia doang, langsung ke seluruh dunia orang tahu kalau kita nge-launch NFT. Jadi OJK-nya ya semua orang. Begitulah jawabannya. Oke, terima kasih Mas. Jadi paham. Emang agak susah sih, kayak ini konsep baru decentralized. Sebenarnya udah ada lama, cuman nggak diajarkan di pendidikan kita aja. Kalau ada protokol decentralized. Yang menguatkan itu, saya nambahin, yang menguatkan itu karena blockchain sendiri itu security-nya emang udah kuat banget. Jadi di sana tuh menurutku emang orang tuh nggak gampang, walaupun memang sistemnya decentralized, dimanipulasi kayak gimana pun orang tuh nggak gampang buat ngubah apapun di sana, karena emang security-nya emang udah kuat banget dan nggak bisa di reverse itu.
dari sisi teknologi, dari sisi security sih di sistem blockchain sendiri. Iya nggak Mas? Iya, betul. Salah. Bagus sih pertanyaan tadi, kayak ya begitu sih memang, karena decentralized, nggak ada kekuatan yang benar-benar, satu kekuatan yang benar-benar apa namanya menguasai, karena memang blockchain dibuat itu untuk menghilangkan kekuatan kayak gitu-gitu. Nggak mau ada satu kekuatan yang menguasai seluruh sistem, makanya sistemnya dibagi merata ke seluruh user. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Silakan. Join guys di Discord-nya biar rame. Soalnya kayak aku jarang banget ketemu project yang komunitasnya itu bagus banget. Sama tiap hari aku belajar hal yang baru. Kayak hari ini aku terlihat sangat pintar di antara teman-teman, besoknya saya terlihat sangat bodoh di antara teman-teman. Iya. Gak masuk akal. Ya gitu sih emang. Kecepatan perubahannya itu cepet banget di dunia kripto. Soalnya semuanya decentralized. Kalau kita kayak trading di forex atau di keuangan tradisional yang hanya banknya itu hanya buka setiap hari Senin sampai Jumat doang kan. Sabtu Minggu libur dong, masa tellernya kerja Sabtu Minggu. Nah, jadi saham atau mata uang biasanya itu bergeraknya sangat lambat. Bukan lama ya, lambat sih. Karena ada renggang waktunya. Kalau malam itu nggak bisa transaksi dengan jumlah uang yang besar, karena mesti nunggu verifikasi dari teller. Kayak kita tengah malam bangun tidur jam 2 pagi gitu, saya mau transfer 150 juta ke orang di Amerika, nggak bisa dong, mesti nunggu banknya buka dong. Nah, kayak gitu itu yang bikin keuangan tradisional finance itu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan blockchain. Di blockchain semuanya verifikasi data berlangsung selama 24 jam selama seminggu. Itu makanya harganya itu naik turunnya begitu cepat. Karena sistemnya nggak mati, nggak ada teller, karena semua dikerjakan sama mesin. Dan semua sistem bergerak sangat cepat, perkembangannya juga cepat. Kayak tahun awal tahun itu Ethereum berapa gitu harganya, sekarang udah meroket jauh banget di akhir tahun gitu. Mungkin sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi, atau kita akhiri langsung? Silakan teman-teman. Mas Imam, Nah, mungkin untuk itu ada yang pengen disampaikan selaku ketua ICC. Next meet up Mas Imam, kita mau ngadain apa lagi? Ini berkelanjutan kan ya? Oke, tertarik sama gimana bikin NFT, mungkin belajar NFT ya, kayak gimana kita minting NFT. Minting itu kayak kita mendapatkan addressnya NFT gitu, kita belajar bareng gimana. Kayaknya di Solana, tapi kayak Solana paling. Boleh Mas, aku berminat soalnya. Oh siap. How to build NFT dalam setengah jam. Gila. Dosen saya. Itu pakai duit nggak Mas? Maksudnya kita harus invest ke Solananya atau gimana? Yes, atau kayak tadi kayak aku Sol Scan ini kan. Mana tadi? Aku share bentar. Kan aku bikin NFT nih. NFT ini karakter istriku yang bikin. Oh, sekarang tinggal sama istri berarti di Jakarta Mas? Sih. Nah ini kan, nah, aku minting ini harganya itu segini, jadi ada harganya buat minting itu.
ini balance nggak sih? Ya benar kayak gitu. Jadi gambar ini bisa didapat dengan harga segini. Ya tetap ada fee-nya lah, kayak administrasi. Tapi murah banget kalau di Solana. Kayak $0,3 itu berarti nggak sampai paling 3.000 doang, 4.000 rupiah udah dapat NFT. Boleh ya. Iya, kayak Next kita bahas itu lagi. siap. Kalau udah nggak ada mungkin bisa ditutup. Oke. Terima kasih semuanya atas ketersediaannya untuk diskusi dengan kita. Dan ini tadi kita rekam ya. Kita akan mungkin dokumentasikan, dan harapan kita sih sebenarnya event kayak gini akan berkelanjutan. Jadi kita mungkin akan memperdalam lagi soal keilmuan, terlebih soal keilmuan di blockchain. Oke. Ya, sama follow Instagram sama Twitter saya, guys. Ya, silahkan. Follow back harus. Tak Follow back ya. Saya tidak jahat. Siap. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat malam. beraktivitas, selamat istirahat. Bye. Sebentar lagi libur. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam.